Sobat Kimia. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan judul Sistem Koloid. Kompetensi dasar atau KD yang ingin kita capai adalah mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifatnya. Indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. Yang kedua, mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Yang ketiga, mendeskripsikan sifat-sifat koloid. Dan yang keempat, menjelaskan proses pembuatan koloid. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyebutkan ciri-ciri koloid, larutan, dan suspensi. Yang kedua, menentukan jenis koloid berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh koloid. Yang keempat, mengetahui cara pembuatan koloid. Nah, apa itu sistem koloid? Sistem koloid adalah campuran antara dua zat yang punya perbedaan fasa dengan partikel terdispersinya tersebar merata dalam fasa pendispersinya. Nah, koloid ini secara makroskopis memang terlihat seperti larutan yang mana terbentuk seperti campuran homogen. Sedangkan secara mikroskopis, koloid terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen yang mana komponen yang ada terpisah. Nah, ini merupakan contoh dari larutan koloid. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan koloid ini keadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Koloid ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, zat pelarut atau biasa disebut juga dengan pendispersi. Dan yang kedua, zat larut atau biasa disebut juga dengan terdispersi. Nah, berikut perbedaan koloid, larutan, dan suspensi. Pertama, larutan. Gula dicampurkan dengan air, maka akan terbentuk campuran homogen. Sedangkan koloid, contohnya bubuk susu, dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk partikel-partikel koloid yang bergerak bebas atau zigzag. Yang ketiga, suspensi. Bubuk kopi dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk campuran heterogen yang mana bubuk kopi mengendap. Selanjutnya, jenis-jenis koloid. Yang pertama, sol. Fasa terdispersinya berupa padatan, sedangkan fasa pendispersinya adalah cairan. Contoh dari sol ini adalah cat. Yang kedua, sol padat. Fasa terdispersi dan fasa pendispersi adalah padatan. Contohnya adalah intan hitam. Yang ketiga, emosi. Fasa terdispersi dan fasa pendispersi sama-sama berupa cairan. Contohnya adalah kasein di dalam susu. Yang keempat, emosi padat. Fasa terdispersi cairan, sedangkan fasa pendispersi padat. Contohnya adalah jelly. Yang kelima, aerosol padat. Fasa terdispersi berupa padatan, sedangkan fasa pendispersi berupa gas. Contoh dari aerosol padat adalah asap. Yang keenam, aerosol cair. Fasa terdispersi adalah cairan dan fasa pendispersi berupa gas. Contoh dari aerosol cair ini adalah hairspray. Yang ketujuh, buih. Fasa terdispersi berupa gas, sedangkan fasa pendispersinya adalah cairan. Contoh dari buih adalah pada buih sabun.
Yang kedelapan, buih padat. Fasa terdispersi adalah gas, sedangkan fasa terdispersi padatan. Contohnya adalah batu apung. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek tindal. Efek tindal adalah efek pengamburan cahaya oleh partikel koloid. Perhatikan percobaan berikut. Di sini terdapat senter, larutan, dan koloid. Jadi cahaya dari senter akan diarahkan ke larutan dan koloid. Pada larutan, pada saat cahaya senter diarahkan, maka cahaya tersebut akan dilewatkan, sedangkan pada koloid cahaya akan dihamburkan sehingga daya tembus cahaya berkurang. Yang kedua, gerak Brown, yaitu gerak acak atau zigzag dari partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara fasa terdispersi dan medium pendispersi dari koloid. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Contohnya sebagai berikut. Larutan FeOH 3 kali ditempel oleh muatan hidrogen atau H+. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penamaan asam. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat suatu larutan koloid. Pada saat dimasukkan koagulans yang berwarna kuning, maka koagulans akan berikatan dengan partikel koloid, kemudian mengendapkannya. Yang kelima, dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion penggopernya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Contoh penerapan dialisis adalah pada proses pencucian darah seperti pada gambar berikut. Yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Contohnya adalah pada penambahan gelatin pada pembuatan es krim. Tujuannya agar es krim tidak dapat memisah sehingga tetap terus kenyal. Selanjutnya, pembuatan koloid. Yang pertama, pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pembuatan dengan cara ini adalah partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid dengan cara reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Yang kedua, pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pembuatan dengan cara ini adalah partikel-partikel besar dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur Brady. Oke Sobat Kimia, sekian penjelasan saya mengenai sistem koloid. Semoga bermanfaat.